Sebelum Anda terburu-buru masuk ke bagian komentar, ketahuilah bahwa video edukasi kita hari ini sama sekali tidak antisemit atau diskriminasi. Dari mengubah kegelapan menjadi cahaya, hingga menunjukkan ketahanan yang luar biasa sebagai sekelompok orang-orang Yahudi dengan bangga telah menunjukkan kepada dunia kebijaksanaan mereka. Bergabunglah dengan kami saat kami menguraikan 15 pelajaran hidup yang dipelajari dari orang-orang Yahudi dan cara menggunakan pelajaran ini dalam praktik harian Anda. Selamat datang di media populer, tempat para miliarder masa depan datang untuk mendapatkan inspirasi. Nomor 1. Keluarga adalah yang utama. Apakah Anda pernah melihatnya di film atau mengamatinya dalam kehidupan nyata? Bukan rahasia lagi bahwa bagi orang Yahudi, keluarga adalah yang utama. Menciptakan dan membesarkan keluarga adalah salah satu nilai terbesar dan tugas suci dalam Yudaisme. Kitab Taurat sering berbicara tentang pentingnya mengajarkan anak-anak kecil mengenai kesetiaan mereka sebagai orang Yahudi. Keluarga, tidak peduli seberapa kecil, adalah sakral dalam Yudaisme. Baik orang tua maupun anak kecil memiliki tanggung jawab kepada Tuhan dan iman mereka. Orang tua diharapkan untuk menjaga keluarga terdekat mereka, sementara anak-anak diajarkan untuk menjaga tradisi keluarga dan menghormati ibu dan ayah mereka. Nomor 2. Komunitas. Bersama dengan keluarga, orang Yahudi memiliki dedikasi yang luar biasa untuk komunitas mereka. Selama berabad-abad, kami telah menyaksikan komunitas Yahudi saling mendukung dan membantu satu sama lain. Istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan hal ini adalah perjanjian kepedulian, yang mencerminkan kasih sayang dan perhatian yang dibagikan di antara komunitas Yahudi. Meskipun menghadapi kesulitan sepanjang sejarah, komunitas Yahudi telah berhasil membalikan arus dan menemukan jalan yang benar bagi mereka. Dari menyambut keluarga baru di lingkungan mereka, hingga membantu bisnis milik Yahudi yang sedang naik daun, menunjukkan dukungan untuk komunitas adalah pelajaran berharga yang dapat kita semua pelajari dari orang Yahudi. Nomor 3. Nilai uang. Berbicara tentang bisnis milik Yahudi, kekayaan dan uang memainkan peran utama dalam adat istiadat dan tradisi Yahudi. Dalam kitab Taurat, kekayaan tidak dilihat sebagai dosa, tetapi lebih sebagai cara bagi orang Yahudi untuk menghormati Tuhan dan mendukung komunitas mereka. Setelah berimigrasi ke Amerika Serikat, orang Yahudi Amerika harus berjuang dan bekerja keras untuk keluar dari kemiskinan. Sekarang, lebih dari 100 tahun kemudian, orang Yahudi diakui sebagai kelompok agama terkaya di masyarakat Amerika, dari bisnis yang sukses hingga real estate dan properti. Orang Yahudi benar-benar mengetahui nilai uang dan tidak takut untuk menunjukkannya, bahkan di masa kanak-kanak. Anak-anak Yahudi memahami sistem manajemen keuangan yang dikenal sebagai 5 toples. Bagi mereka yang tidak tahu, sistem ini melibatkan pembagian pendapatan ke dalam 5 toples terpisah. Setiap toples diberi label sesuai dengan proporsi yang ditentukan. 50% untuk belanja, 20% untuk investasi, 10% untuk sumbangan, 10% untuk tabungan, dan 10% untuk persepuluhan. Dengan cara ini, mereka belajar bagaimana mengelola uang dengan bijak dan menghargai nilai yang terkandung di dalamnya. Nomor 4. Pendidikan tinggi. Tahukah Anda bahwa orang Yahudi mendominasi dunia pendidikan tinggi? Menurut penelitian, mereka adalah kelompok agama berpendidikan terbaik di dunia dengan rata-rata 13,4 tahun sekolah. Hal ini mungkin disebabkan oleh pandangan bahwa pendidikan adalah kehormatan dan aset berharga dalam Yudaisme. Pria Yahudi khususnya diharapkan untuk menguasai dan mengajarkan kitab Taurat kepada anak-anak mereka, sehingga praktik agama dan nilai-nilai tersebut dapat dilanjutkan ke generasi yang lebih muda. Dengan cara ini, orang Yahudi tidak hanya menghargai nilai uang, tetapi juga menempatkan pendidikan sebagai salah satu prioritas utama dalam hidup mereka. Diyakini bahwa kesuksesan dan kemakmuran akan mengikuti mereka yang membaca dan mempraktikkan doa harian mereka. Itulah sebabnya, nilai pendidikan sangat berakar kuat dalam budaya Yahudi dan di antara komunitas Yahudi. Nomor 5. Tidak perlu publisitas. Orang Yahudi sangat percaya bahwa apapun yang pantas Anda dapatkan, Anda akan menerimanya. Tidak perlu mempublikasikan keberhasilan Anda atau mencari perhatian atas tindakan baik Anda.
Kerendahan hati sering diakui sebagai sifat utama dalam budaya Yahudi dan Yudaisme. Sementara kerendahan hati sering dilihat sebagai sifat buruk. Orang Yahudi diajarkan untuk membantu dan peduli kepada orang lain, daripada hanya fokus pada keinginan mereka. Berbagi kebijaksanaan, menawarkan uluran tangan, dan mendukung keluarga adalah semua gerakan positif yang dihotbahkan oleh budaya Yahudi. Rabbi Jeffrey Sapp mengemukakan poin yang menarik ketika dia menyatakan bahwa ada banyak nilai penting seperti kesabaran, kemurahan hati, dan kehormatan. Namun, saya sangat setuju dengan kebijaksanaan bahwa semua itu membawa kita kembali ke satu pusat, kerendahan hati. Bagaimanapun juga, bagaimana kita bisa sabar, murah hati, atau memberikan kehormatan yang pantas kepada orang lain, jika kita kurang rendah hati dan terbungkus dalam diri kita sendiri? Nomor 6. Praktik jujur. Kejujuran, integritas, dan moralitas semua berdiri di garis depan adat Yahudi. Bagi orang Yahudi, kejujuran dan kebenaran berarti lebih dari sekadar kebajikan, seperti yang dinyatakan oleh ajaran Talmud. Tanda tangan yang kudus, terberkatilah dia, adalah kebenaran. Kitab Taurat berbicara banyak tentang integritas dan praktik jujur, dan hal ini dapat dilihat di antara komunitas Yahudi. Misalnya, meskipun Talmud dan Taurat mendorong pinjaman tanpa bunga antara orang Yahudi, aturan yang sama tidak berlaku untuk non-Yahudi yang mencari pinjaman. Dalam hal keuangan, orang Yahudi bisa cukup lugas dan transparan, dan itulah sebabnya begitu banyak perusahaan dan bank besar di Amerika dimiliki dan dijalankan oleh orang Yahudi. Nomor 7. Dari generasi ke generasi. Orang Yahudi tidak asing dengan perayaan dan penghormatan terhadap tradisi mereka. Selama berabad-abad, dunia telah mengamati orang Yahudi memelihara dan mewariskan adat istiadat mereka kepada generasi muda. Seperti yang telah kami sebutkan, ayah Yahudi diharapkan untuk berbagi dan mewariskan berkat-berkat Yudaisme kepada anak-anak mereka. Bersama dengan mengikuti kitab Taurat, anak-anak muda didorong untuk melanjutkan jalur pendidikan mereka dengan menghadiri sekolah musim panas, perkemahan musim panas, dan program pemuda, yang semuanya bertujuan untuk memperkuat iman Yahudi dan adat istiadat Yahudi. Melalui dedikasi yang tanpa akhir dan komitmen yang mantap, komunitas Yahudi terus tumbuh dan belajar dari satu sama lain. Nomor 8. Cinta. Kita semua pasti pernah mendengar ungkapan, cinta tanpa syarat. Dalam konteks budaya Yahudi, kitab Talmud mengajarkan untuk mencintai dan menerima orang sebagaimana adanya. Ini adalah perintah inti. Kamu harus mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Berbicara tentang tidak menghakimi orang-orang di sekitar, kitab Talmud juga berbicara tentang memaafkan kekurangan dan menerima sifat baik serta buruk dari orang yang kamu cintai. Yudaisme mengilhami komitmen dan pengabdian sejati, dan itulah sebabnya orang Yahudi menghargai kesucian pernikahan. Nomor 9. Temukan pasangan yang cocok. Dalam praktiknya, orang Yahudi diberitahu sejak awal tentang pentingnya menemukan pasangan yang cocok dalam hidup. Ketika menyangkut topik cinta dan pernikahan, pasangan harus dipilih dengan alasan dan pemikiran yang matang. Meskipun mudah terpikat oleh nafsu, orang Yahudi memandang pernikahan lebih dari sekadar kemitraan yang sah. Bagi budaya Yahudi, pernikahan mewakili persatuan yang disucikan oleh Tuhan. Iman bersama, saling menghormati, dan kewajiban terhadap keluarga sangat dihargai oleh orang Yahudi. Nomor 10. Tradisi pernikahan. Jangan lupa untuk menyebutkan bahwa tradisi dan ritual pernikahan Yahudi yang berasal dari abad pertengahan. Upacara pernikahan selalu dirayakan dengan mewah di antara komunitas Yahudi, karena hari pernikahan dianggap sebagai hari pengampunan. Pasangan terkadang memilih untuk berpuasa selama upacara, baik suami maupun istri, menunggu sampai makan bersama, sebagai pasangan yang sudah menikah untuk makan pertama mereka di hari itu. Tradisi pernikahan Yahudi yang terkenal lainnya adalah memecahkan kaca di dalam tas kain, yang melambangkan komitmen selama masa-masa sulit. Pengantin pria dikelilingi oleh tamu sebagai cara untuk membuat dinding ajaib untuk melindungi mereka dari godaan jahat, dan mereka meneriakan Mazel Tov untuk keberuntungan. Nomor 11. Membuat semuanya bertahan lama. Festival Cahaya
yang berlangsung selama 8 hari dan juga dikenal sebagai Hanukkah, adalah festival Yahudi yang merayakan pendedikasian kembali kuil kedua di Yerusalem. Guci kecil minyak yang digunakan untuk menjaga lilin-lilin di istana tetap menyala selama 1 hari, terus menyala dan berkedip selama 8 malam. Ini memberi waktu bagi persediaan minyak baru, karena Hanukkah melambangkan keajaiban minyak dalam jumlah kecil yang bertahan selama 8 malam penuh. Orang Yahudi sering bersyukur atas sumber daya yang tersedia bagi mereka, menerima lingkungan baru, dan bersifat pragmatis. Mereka sering tidak takut menghadapi tantangan yang sulit dan menyambut perubahan. Nomor 12. Kebanggaan. Pelajaran hidup penting lainnya yang dapat kita semua pelajari dari orang Yahudi adalah bagaimana menjadi bangga pada diri kita sendiri dan pencapaian kita sepanjang sejarah. Orang Yahudi telah menjadi subjek dari kesulitan yang tak terbayangkan, tetapi bahkan penindasan yang menyakitkan tidak menghentikan mereka untuk dengan bangga merangkul semua aspek dari siapa mereka. Itulah sebabnya, menorah dapat dilihat di ambang jendela rumah-rumah Yahudi. Gerakan kecil dan pertunjukan publik ini merupakan cerminan dari kebanggaan dan ketahanan yang luar biasa yang kuat dalam komunitas Yahudi. Nomor 13. Humor. Sementara kita semua mungkin diam-diam menganggap diri kita sebagai komedian tunggal, humor Yahudi terkenal di negeri ini. Bersama dengan selebriti seperti Jon Stewart, Jerry Seinfeld, dan Larry David, orang Yahudi sering mendapatkan inspirasi di balik humor mereka dari mengamati dunia di sekitar mereka. Apakah itu untuk mengkritik birokrasi masa kini, atau mengenang masa lalu yang indah? Orang Yahudi tahu bagaimana menggairahkan orang banyak, bahkan jika leluconnya melewati batas atau tidak nyaman didengar oleh orang lain. Mengutip myjewishlearning.com, beberapa orang mungkin mengecam lelucon tentang peziarah Hitler atau perkawinan campur sebagai tidak berselera, tetapi humor pada dasarnya melanggar setiap aturan. Ini adalah kekuatan humor Yahudi. Komedi memberikan lisensi tak terbatas untuk bereksperimen dan menciptakan. Humor Yahudi, dalam semua kontradiksi, subversi, dan kemungkinannya, adalah salah satu cara orang Yahudi sepanjang zaman telah menciptakan ide tentang diri mereka sendiri. Nomor 14. Menemukan cahaya. Bagi kita yang telah mengalami kegelapan dalam hidup, terkadang sulit untuk melihat sisi baiknya. Menemukan sisi baik, bahkan dalam situasi yang paling gelap, adalah keterampilan yang sering dipraktikkan oleh banyak orang. Baik itu perjuangan pribadi, seperti kehilangan orang yang dicintai, kesulitan keuangan, atau konflik dalam komunitas yang luas. Budaya Yahudi mendorong kita untuk berpindah dari kegelapan ke cahaya. Berkali-kali dalam sejarah, kita telah menyaksikan orang Yahudi berjuang untuk kebebasan, keadilan, dan penerimaan. Melalui harapan untuk menjalani hari yang lebih baik, komunitas Yahudi di seluruh dunia telah menunjukkan cara menemukan cahaya dan mengikutinya. Nomor 15. Ketahanan. Pelajaran hidup penting yang dibagikan kepada kita oleh orang Yahudi adalah kekuatan ketahanan. Tidak peduli seberapa besar atau kuat lawan yang dihadapi, ketahanan dan daya tahan telah terbukti menjadi sifat utama dalam kelangsungan hidup budaya Yahudi. Dari pengusiran dari tanah air mereka, hingga penganiayaan, imigrasi, dan antisemitisme, sejarah membuktikan ketahanan mereka. Orang Yahudi tidak asing dengan pengalaman yang melelahkan, tetapi melalui ketahanan dan dukungan komunitas mereka, orang Yahudi terus dengan bangga berkhotbah dan mempraktikkan adat istiadat serta tradisi mereka. Mari kita akhiri video hari ini dengan kata-kata kuat dari Rabbi Samson Raphael Hirsch. Bukan seberapa banyak atau sedikit yang Anda miliki yang membuat Anda hebat atau kecil, tetapi seberapa banyak atau sedikit yang Anda capai dengan apa yang Anda miliki. Sekarang, apakah Anda setuju dengan daftar pelajaran hidup berharga yang dipelajari dari orang-orang Yahudi? Bagikan pemikiran Anda di bagian komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda merasa ini berharga, pertimbangkan untuk berlangganan saluran kami dan bergabung dengan komunitas kami yang luar biasa. Jika Anda masih ingin tahu lebih banyak, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan video terbaru kami berikutnya. Sampai jumpa di lain waktu.